Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan merdeka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Anas Yedi Sidwan Masjid, Sekjen Satu Dewan Dagang Nasional, yang saya hormati Sekjen Dua Bapak Abdul Kejari Muslimin, keluarga besar, ibu-ibu, Wirawati, keluarga besar PGPJ atau PGPJ hadir, para ketua DHC yang saya hadir dari Jakarta Barat, Pak Adi, Pak Beni, mungkin yang lain dari Jakarta Utara, Bapak Kolonel Laut Purnawirawan teman-teman beserta Pak Hasan, Jakarta Timur hadir, Jakarta Selatan tidak ada, rekan-rekan saya pengurus Dewan Harian Daerah 45 Badan Kepemudaan Nasional 45 DKI Jakarta, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan 17 Agustus 2020 dan 10 November 2020. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama saya hormati, puji syukur kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita hadir di masjid yang kita cintai dan banggakan ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 17 Agustus 2020 dan Hari Pahlawan 2020. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku Ketua Umum DHD Badan Kebudayaan Perjuangan 45 Provinsi DKI Jakarta mengaturkan terima kasih pertama tentu kepada Bapak Dr. Anas Yedi Sidwan SP, Bapak Aden Najraini SPD yang berkenan hadir di acara sore hari ini sesuai undangan dari Ketua Panitia maupun dari Ketum DHD 45. Terima kasih juga kepada para Ketua DHC se-DKI Jakarta yang hadir, pada pengurus keluarga besar Wirawati Catur Panca baik pusat maupun DKI, ada pengurus lembaga yang dibentuk oleh DHD 45 yaitu Lembaga Bantuan Hukum dan Direkturnya Pak Ridwan Ajang Hukum SHK juga hadir beserta jajarannya. Kemudian juga koperasi DHD 45 yang dalam proses pembentukannya sebagai badan otonom juga, dan nanti akan kita bentuk juga Satgas Kebencanaan yang akan dipimpin nanti oleh Pak Yudi beserta jajarannya. Ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang kita upayakan untuk bisa dilaksanakan di
atau oleh DHD 45 DKI Jakarta. Tentu juga bekerjasama dengan DHR, dengan Museum, juga dengan ibu-ibu Wirawati Catur Panca dan lain-lainnya. Kegiatan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang sudah menjadi kegiatan rutin seperti haul atau doa bersama, kemudian upacara-upacara, terutama 17 Agustus, dan juga Napaktilas ataupun kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Untuk tahun ini, karena situasinya semula memang DHD sudah merencanakan akan mengadakan upacara 17 Agustus 2020 dan semua sudah siap, tetapi situasi COVID-19-nya, terutama ada di antara pengurus yang memang harus istirahat, sehingga DHD-nya pun istirahat dan upacaranya pun ditunda. Hingga saat ini PSBB transisi masih berlangsung. Oleh karena itu kita di sini hadir juga tetap mengupayakan untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Antara lain tadi ada, mohon maaf, misalnya kita harus cuci tangan, kita juga harus cek suhu badan, disiapkan tisunya, lalu pakai masker. Jadi Bapak Ibu yang duduknya berdempetan, ya mohon dijaga, terus digeser sedikit, atau maskernya diperketat. Saya mohon maaf dan mohon izin maskernya dibuka karena agak jauh juga dengan Bapak Ibu, dan insya Allah dompet saya kosong, bukan dompet. Jadi saya tetap mengupayakan kegiatan ini berlangsung dan juga kita jaga kesehatan. Saya berdoa sejak tadi malam, tengah malam, semoga kita yang berkumpul di sini dilindungi kesehatan dan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada akibat buruk dari pertemuan sore hari ini maupun kegiatan-kegiatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga terima kasih pada Ketua Panitia Pak Insinyur Idi Widodo beserta jajarannya yang sudah kerja keras. Saya katakan kerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini, mulai dari persiapan, perencanaan, lalu pelaksanaannya hari ini. Saya sekali lagi mengaturkan terima kasih. Ini adalah bagian dari perjuangan yang dilakukan oleh panitia, tentu saja juga dengan teman-teman pengurus sekalian, dalam rangka mewujudkan kegiatan ini. Tanpa perjuangan, tanpa kerja keras, tanpa pengorbanan dari kita semua, maka terus terang bukan kegiatan ini saja, semua kegiatan tidak akan dapat berjalan kalau kita tidak mau berjuang, tidak mau bekerja keras, bahkan juga tidak mau berkorban, baik korban tenaga, waktu, pikiran, dan juga kadang-kadang materi. Tidak akan bisa berlangsung. Tapi berkat kerja keras, kerjasama, kerja ikhlas dari rekan-rekan panitia dan seluruh pengurus, tanpa saya sebut satu persatu karena saya mengikuti setiap hari, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa kesungguhan dari ketua panitia beserta panitia dan juga pengurus DHD luar biasa, sehingga terwujud acara
sore hari ini, dan insya Allah tanggal 10 November biasanya tidak dilaksanakan upacara di sekitar DHD, DHL dan museum ini untuk 10 November ya. Tapi untuk 10 November ini DHD dengan izin dan sudah memberitahu kepada DHL museum, kita akan melaksanakan upacara secara terbatas. Mengingat pada saat tanggal 17 Agustus tidak ada upacara. Setelah 10 November tidak ada upacara nasional lagi. Jadi karena itu mohon izin Pak Wasekjen 1 dan 2, kami laksanakan upacara 10 November nanti dengan terbatas sesuai dengan undangan yang tentu sudah diedarkan oleh panitia. Selain itu juga kita ingin melaksanakan kunjungan ke Museum Derengas Dengklok. Ini juga kaitannya dengan 17 Agustus. Kalau dikatakan tidak ada kaitan dengan 10 November, sebetulnya tidak juga. Karena rangkaian 17 Agustus 45 itu berujungnya juga ke 10 November. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di proklamasi atau di Pegangsaan Timur 56 Jakarta yang sekarang itu proklamasi, itu membawa dampak yang luar biasa bagi penjajah dan kolonialisme lainnya, sehingga ada keinginan yang luar biasa juga dari pihak penjajah waktu itu untuk kembali menguasai Indonesia dan menjajah Indonesia. Nah, oleh karena itu muncullah peristiwa 10 November. Kalau dari dalam rangka merebut kemerdekaan itu sebelum 17 Agustus, saya tidak baca sejarah atau tidak uraikan sejarah, tetapi perjuangan rakyat Indonesia saat itu luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa merasakan bagaimana nuansanya, suasananya saat itu yang serba kekurangan, serba terbatas, hidup dalam keadaan terjajah ratusan tahun. Memang di masa penjajahan ada yang kooperatif dengan penjajah, ada yang non kooperatif. Kalau yang non kooperatif terang-terangan tidak mau bekerja sama dengan penjajah, lalu mengadakan gerakan-gerakan upaya merebut kemerdekaan. Tapi kalau yang kooperatif itu juga terbagi dua, kooperatif dalam rangka taktik dan strategi perjuangan. Tapi ada juga yang kooperatif, betul-betul kooperatif membantu, menolong atau mendukung penjajah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas hasil perjuangan para pendahulu yang merebut kemerdekaan ini tentu saja tidak lepas dari nuansa batiniah, nuansa rohaniah bangsa Indonesia saat itu. Sebagai contoh saja, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad agar rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, mau berjihad untuk merebut kemerdekaan. Sampai sekarang terkenal fatwa jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan fatwa jihad itu, umat Islam saat itu bersama dengan umat yang lain yang pro kemerdekaan berjihad, berjuang dengan moto Ish kariman al-mut syahidan. Ish kariman, hidup mulia, al-mut syahidan, atau mati syahid. Artinya kalau mati syahid, kalau hidup mulia dengan kemerdekaan. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa jihadnya terkenal, bahkan selalu diungkap di setiap perjuangan.
dengan umat lain dan rakyat Indonesia yang pro kemerdekaan. Tapi dengan fatwa jihad itu semangat untuk merebut kemerdekaan luar biasa. Karena ada jaminan orang yang meninggal syahid waktu itu dijanjikannya adalah masuk surga. Lalu muncul organisasi-organisasi perjuangan yang non-kompeten, contoh mulai dari Budi Utomo, terus kepada Syarikat Islam, terus kepada Sumpah Pemuda dan organisasi-organisasi lain seperti Muhammadiyah 1912, Nahdlatul Ulama 1923, Persatuan Islam 1923, Nahdlatul Ulama 1926. Mereka semua berjuang non-kombatan, artinya mereka berjuang melalui pencerdasan bangsa pada saat ini. Dan akhirnya perjuangan para perintis kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan itu muncul dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan yang luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Maka dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi atas berkat rahmat Allah. Tentu saya ulangi, kerja kerasnya, gotong royongnya, semangatnya, tanpa pamrihnya kecuali pamrih kemerdekaan, pengorbanan mereka mengeluarkan harta, meninggalkan keluarga, bahkan dengan serba susah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan 1945 diproklamasikan kemerdekaan. Ini sekali lagi tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua ikhtiar lahirnya adalah perjuangan para perintis kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan, para perebut kemerdekaan. Lalu ikhtiar lahirnya adalah, ikhtiar batinnya adalah doa, fatwa jihad, dan semangat berjuang untuk kemerdekaan. Kemudian 3 bulan kemudian lalu muncul peristiwa 10 November. Itu juga bagaimana Bung Tomo mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, semangat untuk menghadapi penjajahan kembali dikumandangkan. Semangat ruhani, semangat spiritual, kalimat Allahu Akbar. Di dalam pergerakannya tentu juga bersama umat agama lain, bersama nasionalis yang lainnya, tetapi spiritual Allahu Akbar yang dikumandangkan Bung Tomo itu menggelegar. Karena setiap kalimat Allahu Akbar bagi kaum muslimin, maaf, pernyataan yang luar biasa. Yang kuasa, yang maha besar, maha kuasa itu adalah Allah, bukan penjajah. Dan meskipun banyak korban, tetapi akhirnya 10 November menjadi hari pahlawan. Di kalangan kita ada pelaku sejarah, pelaku 10 November yang sering disebut-sebut di BHN, di DHD, antara lain adalah Ibu Terus. Hari ini tidak bisa hadir karena kondisinya, tapi nanti tanggal 10 November insya Allah akan hadir. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya dari peristiwa-peristiwa tersebut kita mengambil hikmah. Dan mengapa kita mengadakan kegiatan seperti ini, upacara 10 November, dan mengunjungi museum-museum atau tempat-tempat bersejarah.
menurut saya yang pertama adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan bersyukur juga usia Hari Pahlawan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumandangkan, la in syakartum, jika andai kau bersyukur, la azidannakum, kami akan menambah. Walakin kafartum, dan sebaliknya jika kau mengingkari nikmat, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi bagi mereka yang kemerdekaan itu sebuah nikmat, tentu wajib bersyukur. Dan tidak ada yang mengakui kalau kemerdekaan bukan nikmat. Masih banyak, atau setidak-tidaknya masih ada negara-negara yang belum merdeka, yang hidup di dalam penjajahan, hidup dalam penindasan. Tapi alhamdulillah Indonesia masuk di usia ke-75 tahun, kemerdekaan dapat dinikmati. Kemerdekaan dari penjajahan. Kita tidak usah berpikir yang lain. Yang jelas kita bisa menikmati kemerdekaan di usia ke-75 tahun ini. Sebab kalau tidak aman, kita tidak bisa hadir di sini. Ada COVID-19 saja kita banyak tersandra. Di rumah harus istirahat. Mau tidak mau kita harus patuh kepada protokol kesehatan. Akibat ekonominya ada, akibat psikologis bagi keluarga juga ada, bagi orang tua juga ada, bagi anak-anak juga ada. Bagaimana tidak 8 bulan dikurung dalam rumah, yang bekerja berhenti, yang berusaha berhenti, dampaknya kepada ekonomi keluarga. Konon menurut peradilan agama, di COVID-19 ini kasus perceraian sangat banyak akibat dari kondisi ekonomi keluarga. Jadi yang pertama, hikmah dari kemerdekaan dan Hari Pahlawan itu kita mensyukuri nikmat Allah, supaya Allah terus memberkahi, supaya Allah terus menjaga kemerdekaan ini. Apapun yang kita hadapi ke depan, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi kita, kita akan tetap selamat. Syaratnya bersyukur. Wujud dari rasa syukur itu adalah beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dalam surat An-Nahl, Quran mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk suatu negara itu beriman, bertakwa, kami buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi syaratnya itu beriman, bertakwa. Orang beriman, bertakwa pasti bersyukur. Yang tidak pandai bersyukur, bukti dari ketidakberimanan kepada Allah, karena dia tidak pandai bersyukur. Allah sudah janji, Tuhan yang Maha Esa sudah janji, berkat yang Allah berikan 75 tahun yang lalu kepada bangsa Indonesia ini akan tetap diberikan kepada bangsa Indonesia selama bangsa Indonesia itu beriman dan bertakwa. Dalam konteks Al-Quran mengajak umat Islam untuk memelihara iman dan takwa.
dalam konteks kebangsaan dengan ideologi Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, maka seluruh umat beragama di Indonesia kalau menjalankan keimanan dan ketakwaannya sesuai dengan tuntunan agama masing-masing, Tuhan akan memberkati. Dalam Islam ada istilah barakallah, semoga Allah memberkahi. Dalam bahasa lain ada istilah God bless you, semoga Tuhan memberkahi. Itu artinya apa? Semua agama mengajarkan bersyukur supaya mendatangkan keberkahan, dan Allah janji seandainya penduduk suatu negara itu beriman, bertakwa, kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kafartum, tapi karena banyak yang mendustakan Tuhan, banyak yang mengingkari, fa'akhadnahum, kami ambil kemerdekaan itu, kami ambil rasa aman itu, kami ambil rasa tenang itu, bima kanu yaksibun, dan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dalam ayat lain dikatakan, ketika kalian ada rasa takut yang luar biasa, falyaqudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan. Jadi kalau kita punya rasa takut yang luar biasa, buru-buru menyembah Tuhan, caranya beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kalau ayat ini konteksnya untuk umat Islam. Kalau kalian punya rasa khawatir, punya takut, falyaqudu rabb hadzal bait, buru-buru sembah yang punya rumah. Siapa yang kita sembah? Alladzi at'amahum min ju', yang membebaskan kamu dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan kalian dari rasa takut. Hanya Tuhan yang bisa menghilangkan rasa takut kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah SWT, tidak akan ada rasa takut, karena ada janji. Ya, jadi karena itu saya mengajak dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan, dalam rangka pahlawan ini, mari kita bersyukur dengan cara meningkatkan iman takwa kita sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, kegiatan ini dan kegiatan yang kita lakukan di DHC, bahkan juga di DHE, itu adalah dalam rangka berterima kasih kepada para pejuang, para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, tapi mereka tidak bisa menikmati hasilnya, yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan keluarga, bahkan dirinya sendiri jadi korban, tapi mereka tidak menikmati hasilnya. Kita berkewajiban melanjutkan pengorbanan itu. Kita berkewajiban mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pembukaan, yang di dalam pembukaan itu ada sila-sila dari Pancasila, yang di dalam batang tubuh itu ada nilai-nilai ketuhanan. Jadi yang kita perlu perjaga sekarang, kita menghormati pengorbanan para pejuang kemerdekaan dan para pahlawan, menghargai jasa-jasanya. Sebab yang tidak berterima kasih kepada manusia akan dianggap tidak berterima kasih kepada Tuhan. Dalam konteks Islam dikatakan, maaf, man lam yashkurin nas lam yashkurin nah. Siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia,
akan dianggap tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita dapat sesuatu dari seseorang, maka terima kasihlah kepada orang itu. Itu berarti kita berterima kasih kepada Tuhan. Tapi ketika seseorang memberi sesuatu kepada kita, tidak berterima kasih, kata tadi, boro-boro pada orang saja dia tidak berterima kasih. Nah, rasa terima kasih itu bisa dalam bentuk terima kasih bahasa, ucapan. Tapi yang lebih abdul adalah bagaimana kita berterima kasih kepada para pejuang kemerdekaan, pada para pahlawan yang telah gugur, dengan cara melanjutkan cita-cita perjuangan. Sekaligus juga menghormati, menghargai keluarga-keluarga pahlawan, keluarga-keluarga pejuang yang ditinggalkan oleh mereka, oleh para pejuang. Kan masih ada yang hidup, keluarga pejuang, keluarga pahlawan. Kita menghormati mereka. Bersilaturahmi kepada para keluarga pejuang itu sama dengan bersilaturahmi kepada pejuangnya itu sendiri. Itulah menghargai jasa-jasa para pahlawan. Terakhir dari saya, setelah kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama kita masing-masing, kedua kita berterima kasih pada jasa-jasa para pahlawan dan juga menghormati keluarga-keluarga pahlawan, menghormati mereka yang masih hidup, yang ditinggal oleh para pejuang tadi. Tentu sebatas kemampuan kita masing-masing, maka muncullah ayat yang tadi dibaca oleh Qari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tataplah, wal tanzur, perhatikanlah ma qaddamat lighad, apa yang disiapkan untuk masa depan, untuk hari esok. Apa yang bisa kita perbuat? Kita berjuang seperti para pahlawan tidak secara fisik. Sekarang perjuangannya lebih kompleks lagi, tantangannya lebih berat lagi. Pantaslah Bung Karno pernah mengatakan, perjuangan saya paling gampang karena yang saya hadapi adalah penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena yang kalian hadapi adalah bangsa sendiri. Itu kata-kata Bung Karno. Menghadapi penjajah mudah, jelas musuhnya. Tapi menghadapi bangsa sendiri, ini yang harus kita hati-hati. Karena sulit, mana lawan, mana kawan. Sama seperti kita sekarang COVID-19. Orang bilang COVID-19 itu tidak ada. Sampai diviralkan, COVID-19 itu hoax, COVID-19 itu bohong. Tapi faktanya ada. Seluruh negara menjadi korban. Bahkan ada keluarga di antara kita ada yang harus mengalami. Yang pernah mengalami COVID-19, dia bercerita bagaimana sesatnya napas, bagaimana susahnya bernapas. Sehingga timbul pro kontra. COVID-19 tidak ada. Bagi saya dan kawan-kawan, saya mengajak, karena COVID-19 itu adalah virus, dan seluruh virus itu macam apapun juga ada pada setiap zaman, maka kita harus mempercayai bahwa secara umum virus itu memang ada. Yang perlu dijaga adalah imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Nah, supaya tubuh kita ada kekebalannya, maka selain berdoa secara lahir, secara batiniah, kita juga berikhtiar mengikuti protokol kesehatan. Untuk apa? Untuk masa depan. Masa depan siapa? Masa depan anak cucu. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa. Tidak cukup dengan demo,
karena demo tidak menyelesaikan masalah, justru malah mendatangkan masalah baru. Kecuali demonya demo yang teratur, karena ada undang-undang mengemukakan pendapat, bahkan dikawal. Tetapi ketika terjadi anarki, terjadi pengerusakan, bukankah Allah kita sudah melarang jangan merusak yang sudah dibangun? Tapi siapa yang merusak ini? Apakah pendemo atau penyelusup? Nah, itu yang diwaspadai. Yang diwaspadai itu bukan pendemo, yang justru yang menyelusup. Jadi masa depan ini adalah masa depan yang bukannya pesimis, tidak boleh. Tetapi dengan syukuran, dengan ibadah, dengan rasa syukur kita kepada para pahlawan, maka kita harapkan kita bertahan. Ya, yang kira-kira terutama generasi milenial. Generasi milenial itu ada 3 ciri. Generasi milenial itu adalah yang lahir tahun 80 sampai 2000. Jadi kira-kira sekarang usianya 30 atau 19 sampai 39 tahun. Karena ada 4 generasi menurut teori. 1, baby boomer, seperti saya ini sudah baby boomer. Artinya apa? Orang yang lahir 46 sampai 65 itu sudah baby boomer, sudah bukan milenial lagi. Kemudian yang kedua generasi X, dari 65 sampai kepada 79 yang sekarang sudah punya cucu. Kemudian 80 sampai 2000 itu generasi milenial, yaitu mereka yang pertama punya karakter kreatif, biar saja. Di usia-usia seperti ini kreativitasnya itu banyak. Apakah itu kreativitas positif ataupun negatif? Yang tinggal mengarahkannya, pembinaannya. Kemudian yang kedua, karakteristiknya dari milenial ini adalah confidence, percaya diri. Salah atau benar yang penting kerjakan dulu. Jadi rasa kepercayaan itu luar biasa terhadap dirinya sendiri. Ini juga perlu diarahkan supaya percaya dirinya kepada hal-hal yang positif. Dan yang paling jelas generasi milenial ini adalah connected, terhubung kepada seluruh dunia. Bisa kita bayangkan sekarang belajar saja dengan connected, belajar di rumah. Dari dengan apa? Connected. Dengan Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu diarahkan supaya menuju ke arah yang lebih baik. Karena masa depan Indonesia ini tidak berada pada generasi baby boomer, generasi yang usianya sudah 60 atau 70, 80, bukan, tapi pada milenial yang sekarang. Baru nanti generasi Z, lahir 2001. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari pertemuan kita pada saat ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 75, 17 Agustus 2020, dan Hari Pahlawan 2020, kita ingin membangkitkan semangat diri kita sendiri dalam wadah DHN, dalam wadah DHD, dalam wadah DHC. Tujuannya untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, para pejuang kemerdekaan, mulai dari perintis kemerdekaan. Dalam bahasa sejarah saya membacanya adalah para perintis, penegak kemerdekaan, kemudian perebut, kemudian mengisi. Nah, kita sekarang berada pada posisi mengisi kemerdekaan, meraih cita-cita yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pembukaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Ini yang sebetulnya arahnya kita bersama, ingin berbakti kepada negara dan bangsa melalui kemampuan kita masing-masing di organisasi yang kita tempati dalam wadah Badan Pembudayaan Perjuangan 45, karena kita masuknya kepada generasi penerus perjuangan para pejuang angkatan 45. Dan marilah kita bersama-sama apa yang bisa kita buat untuk bangsa dan negara. Bagi teman-teman yang di DHD, wilayah kerja kita adalah Provinsi DKI Jakarta, maka perlunya kita menjalin kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta, dan syukur alhamdulillah kerjasama ini sudah lama terjadi, khususnya melalui Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu kita tentu berterima kasih pada Bapak Gubernur DKI Jakarta melalui Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada pengurus DHD DKI Jakarta. Terima kasih juga pada Ketua Umum DHN melalui Wasekjen 1 dan 2 juga selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan juga ajakan-ajakan untuk bagaimana kita mengelola organisasi perjuangan ini. Organisasi yang bukan menuju kepada profit oriented, tetapi organisasi yang memang organisasi perjuangan. Namun semua perjuangan tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Semua yang kita keluarkan, yang kita korbankan demi bangsa dan negara, demi manusia, akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadi manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dalam hal yang positif. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia adalah yang paling bermanfaat keberadaannya bagi orang lain, bermanfaat dalam hal positif. Saya kira demikian, dan sebagai Ketua Umum DHD bersama panitia, saya sebagai apresiasi, penghargaan dan penghormatan kehadiran kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya umumkan bahwa kami pengurus DHD dan panitia nanti menyiapkan nasi box, menyiapkan juga bingkisan, dan menyiapkan juga transport. Jadi Bapak Ibu diapresiasi penghargaan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu nanti di depan ya mohon diatur sedemikian baiknya sehingga tertib, dan insya Allah semua akan mendapatkan sesuai jumlah. Kalau ternyata melampaui kuota, ya berarti saya masih punya utang. Tapi saya kira akan bisa selesai. Ya. Jadi sekali lagi nanti sebagai apresiasi dari kami DHD dan panitia, nanti akan ada nasi box, bisa dimakan di sini, bisa dibawa pulang. Lalu juga ada bingkisan. Ini bingkisan ini adalah ada yang baik hati kepada kita melalui DHD dan panitia untuk diteruskan. Jadi kalau bingkisan ini mesti diteruskan pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Ya, untuk yang hadir saja di sini, yang tidak hadir bukan rezekinya lah. Mari kita duduk, kita berdoa, dan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya sekaligus menutup dengan doa salam nama Islam. Ala hadirin dia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
dalam kesaksianmu pada hari ini atau pada sore hari ini, kami keluarga besar DHD Badan Kebudayaan di Juangan 45 bersama berkumpul di masjid ini dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia dan memperingati 10 November Hari Pahlawan 2020. Oleh karena itu, kami mohon ya Allah kiranya Engkau meridhoi dan memberkahi acara kami ini. Ya Allah ya Rabb, melalui pertemuan ini kami berdoa untuk para pahlawan, para pejuang yang telah gugur mendahului kami, baik yang ada di daratan, di lautan, di hutan, dan di tempat-tempat yang tidak dikenal, namun mereka gugur. Kami mohon kiranya Engkau menerima para almarhumah sebagai pejuang-pejuang yang syahid di sisimu, yang mendapat tempat yang mulia di sisimu. Kami yakin dan percaya bahwa sebenarnya pahlawan itu tidaklah mati, tetapi hidup di dalam naungan dan perlindunganmu di yaumul qiyamah, hidup di alam kubur, di alam barzakh, di mana mereka berada. Karena itu lindungilah mereka ya Allah. Kami pun berdoa untuk para keluarga yang masih ada bersama kami, keluarga para pejuang, para pahlawan. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan lahir batin kepada mereka, memudahkan segala urusannya dan memberkahi rezekinya. Ya Allah ya Rabb, kepada kami yang hadir di sini sebagai generasi penerus perjuangan angkatan 45, perjuangan para eksponen angkatan 45, para pejuang, para pahlawan, berilah kami bimbingan dan petunjuk-Mu agar dapat melanjutkan perjuangan, agar dapat mempertahankan kemerdekaan yang mereka perjuangkan, agar dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan kebinekaan kami, Bhinneka Tunggal Ika, dan mempertahankan kesatuan kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, dan lindungilah kami bersama keluarga kami. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, cintai dan sayangi kedua orang tua kami sebagaimana beliau mencintai dan menyayangi kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Rabb, kami hadir di sini di dalam suasana COVID-19, namun kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas fitrah, kudrat dan iradahmu. Oleh karena itu kami mohon perlindungan kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari penyakit virus corona itu ya Allah. Lindungilah kami bersama keluarga kami dari penyakit corona itu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada saudara-saudara kami yang sudah sembuh, kiranya Engkau pertahankan kesembuhannya sehingga sehatnya sempurna. Kepada yang sedang sakit saat ini dirawat juga kiranya Engkau mengangkat dan menyembuhkannya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa najjina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, baikkanlah akibat bagi kami dari pertemuan ini. Baikkanlah akibat bagi kami dari acara ini, dan kami hadir dalam keadaan sehat dan selamat. Maka lindungilah kesehatan dan keselamatan kami saat kami kembali ke rumah masing-masing, serta jauhkan dari penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi